Siapakah Sem? Sem itulah yang menjadi cikal bakal dari imam pertama menurut hukum Nuh. Kira-kira seperti itu. Kan Nuh itu kemudian sebelum Musa diberikan hukum Taurat yang di dalam agama Yahudi itu dikenal dengan Misfot Moshe, atau lebih lengkapnya ini menurut tafsir Yahudi ya, di Alkitab tidak ada tafsir Yahudi itu Taryak Misfot Moshe, 613 hukum Musa. Itu diberlakukan bagi siapa? Bagi orang Yahudi. Bagi orang bukan Yahudi diberlakukan apa namanya Sefa Misfot Bene Noah. 7 hukum bagi anak-anak Nuh. Berlaku bagi siapa? Berlaku bagi segala bangsa. Makanya dalam studi ilmu agama-agama dikenal Semitic religion, yaitu agama-agama Semitik. Karena imam pertamanya adalah Sem yang tidak lain Imam Melkisedek. Ini kita bisa memperluas cakrawala kita. Makanya saya bandingkan antara gereja kuno, tafsiran Yahudi. Dan orang Yahudi memahami ini dalam traktat-traktat mereka ya, yang dikenal dengan Torah CBLP, Torah lisan. Melkisedek adalah imam pertama dari apa yang dikenal dengan hukum Nuh. Lah hukum Nuh itu terdiri dari 7. Diambil dari mana itu? Diambil dari Kejadian pasal 9. Di mana di sana kalau dikembangkan itu oleh orang Yahudi disebut 7 hukum. Yang pertama, Abudah Zarah, larangan menyembah ilah-ilah lain, ilah-ilah asing. Yang kedua, Kelilat Hashem, harus menghormati Tuhan, tidak boleh menista Tuhan, Kelilat Hashem. Ketiga, Gilui Arayot, tidak boleh melakukan imoralitas seksual. Gara-gara imoralitas seksual itulah salah satunya, maka air bah didatangkan. Zamannya Nuh. Kemudian berikutnya Gesel, tindakan kekerasan. Ya, termasuk kekerasan, pembunuhan, perampokan. Itu hukum yang namanya Gesel. Kemudian Sefikut Damim, yaitu pertumpahan darah, pembunuhan. Kemudian yang berikut lagi adalah dilarang makan binatang yang masih ada nyawanya, artinya binatang yang dicekik. Ever Hakayim. Kemudian yang terakhir untuk menegakkan ke-6 aturan sebelumnya, itu dikenal apa yang disebut dinin, yaitu penyelenggaraan mahkamah yang adil. Sampai hari ini di Israel hukum itu masih berlaku. Kalau saudara-saudara pergi ke Israel, ya, di sana orang-orang Arab Islam yang menjadi warga negara Israel itu bersedia menandatangani kami mentaati hukum Nuh. Jadi orang Islam itu digolongkan dengan mentaati hukum Nuh. Loh, bukankah Islam tidak makan babi, Pak? Tidak makan babi kan sesuai dengan hukum Musa. Ya, tapi kan makan unta. Makan unta kan juga enggak boleh menurut Imamat pasal 11. Gitu. Jadi artinya Islam cuma minimalis saja yang dikatakan babi yang dilarang. Tapi unta boleh. Kristen ada 2 klasifikasi. Kalau Kristen dia keturunan Yahudi, hukum yang berlaku ya hukum Musa karena dia Kristen Yahudi. Maka yakin saya yang namanya Petrus, Andreas, ya itu tidak pernah makan babi. Tapi ya kalau orang-orang Kristen bukan Yahudi karena berlaku hukum Nuh, ya boleh, tidak ada masalah. Nah hukum itu masih dibagi-bagi lagi klasifikasinya. Hukum yang pertama bagi orang Yahudi namanya mispatim, hukum yang bersifat universal. Segala bangsa, segala suku bangsa sama. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu agama apapun kan sama kan. Lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Tapi kalau sekedar itu
Jangan berzina, jangan membunuh. Tidak usah juga baca Alkitab, di KUHP juga ada itu. Pembunuhan berencana 340, pembunuhan 338, perzinahan. Semua agama mengajarkan itu. Bahkan kalau Anda mendengarkan lagunya Bang Haji juga sama itu. Bila terbersit hatimu ingin berzina, itu nyanyian setan. Sama kan? Jadi artinya kalau sekedar berzinanya Umay Rahma juga tahu. Ini yang disebut hukum mispatim. Yang kedua yang dinamakan edot. Edot itu memorial law, hukum memori. Ini hanya berlaku untuk orang Israel. Misalnya, jangan makan daging bersama susu induknya. Itu hanya berlaku bagi Yahudi. Pesan di balik edot itu apa? Hukum memorial itu, jangan kamu menyerupai orang Kanaan. Karena memakan daging bersama induknya itu simbol Dewi Kesuburan orang Kanaan. Jadi supaya orang Israel dia tidak menyerupai orang Kanaan khususnya pada waktu Eksodus itu. Nah, simbolnya seperti itu jangan kamu lakukan. Tapi kalau sekarang kan simbolnya lain. Ya toh? Simbol pemujaan itu kan beda-beda kan, bukan daging bersama induk, susu induknya. Jangan kamu makan daging di pangkal paha. Kenapa? Karena kamu harus solider ingat pada perjuangan yang gigih dari kakek moyangmu Yakub. Nah tapi kalau nenek moyang saya misalnya Suromenggolo, kan nggak pernah dipukul pahanya sama malaikat kan? Ini bersifat khusus hanya untuk orang Yahudi. Dan yang ketiga yang disebut hukim juga khusus untuk orang Yahudi, yaitu hukum tentang halal dan haram yang dikenal dengan Imamat pasal 11. Makanya bagi bangsa lain, misalnya orang Papua, orang Tionghoa, ritusnya untuk korban kan babi. Itu sah di mata Tuhan. Karena memang dia bukan Yahudi. Orang Arab, korbannya apa? Onta. Kayak yang dilakukan oleh kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib itu kan onta. Ini enggak sah menurut Taurat. Tapi karena memang Islam digolongkan hukum Nuh yang imam pertamanya Melkisedek atau Sem ya sah. Jadi yang namanya pluralisme hukum itu justru diajarkan pertama kali oleh Alkitab. Nah di zaman Sang Mesias, ini kuncinya, di zaman Sang Mesias Yahudi maupun Goyim, Yahudi maupun bukan Yahudi dipersatukan di dalam Kristus. Makanya jemaat mula-mula itu ada jemaat orang-orang yang bersunat dan jemaat orang-orang yang tidak bersunat. Dibagi pula rasul-rasulnya, rasul bagi orang yang tidak bersunat dan rasul bagi orang yang bersunat. Itulah yang kemudian ditetapkan di dalam Kisah Rasul pasal 15. Clear sekali.